Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya John Valentino Nababan dengan NPM 221705187 dari kelas D. Dan teman-teman saya ada Alia Zalfa Putri dengan NPM 221705142. Ada Zainab Akilah dengan NPM 22170511149. Ada Deta Sarya Selina dengan NPM 22170511117. Dan terakhir ada Wayan Santi Arif dengan NPM 22570511031. Kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang lempel GIF code untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Informasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu lempel GIF code. Lempel GIF Welch atau LZW adalah algoritma kompresi lossless yang ditemukan oleh Terry Welch pada tahun 1984 sebagai penyempurnaan dari algoritma kompresi lempel GIF L78 yang telah dikembangkan sebelumnya. Jadi sebelum itu ada dua varian dari lempel GIF. Yang pertama itu lempel GIF 1977. Ini merupakan algoritma yang menggunakan pendekatan, penggabungan, dan pencocokan untuk menghilangkan redundansi dalam data. Untuk prinsip utama dari LZ77 itu, menggabungkan data dengan bagian dari data sebelumnya menggunakan sliding window. Sliding window adalah jendela yang bergeser melalui data saat kompresi berlangsung. Yang kedua itu ada lempel GIF 78 atau LZ78. Ini merupakan pengembangan dari LZ77 yang memperkenalkan pendekatan kamus dinamis. Algoritma ini tidak bergantung pada sliding window seperti LZ77. Sebagai gantinya, LZ78 membangun kamus dari pola yang terlihat dalam data dan menggunakan kamus ini untuk menghilangkan redundansi. Jadi bisa dibilang LZ78 itu pengembangan dari LZ77 dan LZW atau lempel GIF Welch ini pengembangan dan penyempurnaan dari LZ78. Untuk prinsip utama dari LZ78 ini dari LZW adalah untuk menggantikan urutan karakter yang sering muncul dalam data dengan kode yang lebih pendek sehingga mengurangi ukuran file secara keseluruhan. Encoding dan decoding. Encoding atau pengkodaan adalah proses mengubah data dari bentuk awalnya menjadi format yang sesuai untuk penyimpanan atau transmisi. Dalam konteks kompresi data, encoding melibatkan penggunaan algoritma untuk mengurangi ukuran data tanpa kehilangan informasi yang penting. Untuk contoh encoding, yang pertama itu ada encoding teks, yaitu contohnya ASCII atau American Standard Code for Information Interchange, yaitu mengubah karakter teks menjadi kode numerik. Yang kedua contoh encoding itu encoding data. Sini untuk encoding data ada base 64 atau mengubah data biner menjadi representasi teks. Lalu yang ketiga itu encoding multimedia. Sini ada dalam encoding multimedia itu ada MP3, yaitu format encoding untuk kompresi audio, dan JPEG atau PNG, yaitu format encoding untuk gambar. Lalu untuk decoding atau decode, itu adalah kebalikan dari encoding, yaitu proses mengembalikan data yang telah diubah menjadi bentuk aslinya. Lalu setelah data dikompresi dan dikodekan, decoding dilakukan untuk mengembalikan data ke bentuk asalnya, sehingga dapat dibaca atau diproses oleh pengguna atau aplikasi yang membutuhkannya. Dalam konteks kompresi data, decoding melibatkan pemulihan data asli dari representasi yang dikodekan oleh algoritma kompresi. Untuk contoh decoding itu sama seperti encoding, yaitu decoding teks, decoding data, dan decoding multimedia. Jadi sebenarnya encoding dan decoding adalah dua proses fundamental yang memungkinkan informasi untuk dikomunikasikan, disimpan, dan diakses secara efisien dalam berbagai format dan media. Keduanya sangat penting dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam berbagai aplikasi komputasi modern. Selanjutnya, saya Alia Zalfa Putri akan menjelaskan terkait contoh penggunaan algoritma lempel GIF. Khususnya di sini saya akan menjelaskan terkait encoding atau pengkodean.
Nah, di sini saya memiliki pesan awal yaitu TOBE ORNO, TTOBE, ORT, OBE, ORNOT, dan tanda pagar. Nah, kamus awal itu memiliki entry untuk setiap karakter atau hurufnya, termasuk juga tanda pagar itu sendiri. Jadi, saat pengkodean, urutan T akan pertama kali ditemukan. Urutan T akan pertama kali ditemukan karena yang pertama kan pesan awal tadi, huruf yang awal itu adalah huruf T. Dan ditambahkan ke output sebagai kode 20. Kode 20 itu sendiri karena tergantung dari urutan setiap karakternya. Sebagai contoh, saya memiliki huruf A sebagai kode 1, urutan yang pertama, huruf B itu 2, huruf C itu 3, dan berlanjut sampai ke huruf T sebagai kode 20. Kemudian, kita memiliki karakter TO, itu akan ditambahkan ke kamus sebagai entry baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tabel yang di sebelah kanan. Nah, di sini itu yang pertama saya akan membahas terkait kolom yang pertama itu ada current sequence. Nah, jadi kita akan menambahkan pesan awal itu ke dalam entry-entry di dalam tabel ini atau kolom ini. Nah, yang pertama itu ada null, kemudian selanjutnya ada T, ada huruf O, huruf B, huruf E, O, R, N, O, T. Nah, selanjutnya di sini kita akan bertemu lagi ke huruf T. Sedangkan sebelumnya itu kita sudah menambahkan huruf T ke dalam kamus. Jadi solusinya kita akan berlanjut ke huruf yang selanjutnya yaitu O. Nah, kita akan menciptakan kode atau karakter baru menjadi TO. Nah, TO ini kita akan menambahkan ke dalam kamus sebagai entry baru. Kemudian ada BE, ada OR, ada TOB. Kenapa ini TOB ini ada 3 karakter? Karena huruf T yang sebelumnya itu kan kita sudah memasukkan sebagai kamus. Kemudian huruf TO kita juga sudah memasukkannya di dalam kamus. Jadi kita akan berlanjut ke karakter selanjutnya yaitu TOB. Kemudian EO, RN, dan OT. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya itu adalah next char. Next char itu karakter selanjutnya dari tiap hurufnya. Jadi misalnya 0 itu selanjutnya ada T, huruf T, karakter selanjutnya itu O, huruf O, karakter selanjutnya itu B, dan seterusnya. Kemudian untuk yang output di sini dia terdiri dari kode dan bits. Jadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk huruf yang T itu kodenya 20 tergantung dari urutan huruf itu sendiri. Nah, yang O itu urutannya 15, B itu kodenya 2, E itu kodenya 5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini ada bits. Bits itu tergantung dari kode itu sendiri. Misalnya di sini T itu kodenya 20 dengan bits 10100 dan seterusnya sampai ke yang OT dan yang ke O atau 000. Kemudian di sini ada kolom extended dictionary atau kamus tambahan. Di sini dia akan menggabungkan dari current sequence dan next char. Sebagai contoh, yang pertama itu ada yang current sequence-nya T dan next char-nya O. Jadi dia akan ditambahkan sebagai kamus yang baru atau entry yang baru. Jadi di sini dia akan menjadi karakter TO. Di sini tertulis bahwa dia akan menjadi kode 27. Kenapa dia menjadi 27? Karena kan urutan huruf itu berakhir di karakter Z dengan urutan 26. Sedangkan kita akan menambahkan karakter TO ke dalam entry baru. Jadi dia akan berlanjut menjadi kode 27. Begitu juga dengan OB, dia akan menjadi karakter atau kode ke-28, BE menjadi kode 29, dan selanjutnya sampai dengan RNO. Nah, setelah dia berhenti di RNO ini, dia akan memberhentikan algoritmanya dan akan men-stop kodenya. Kemudian di sini kita akan menarik kesimpulan nih. Dia panjang unencoded-nya karena kan sebelumnya itu pesan awal itu yang sudah saya jelaskan tadi itu ada 25 simbol. Nah, sedangkan tiap simbol itu terdiri dari 5 bit. Jadi 25 simbol dikali 5 itu adalah 125 bit atau totalnya. Sedangkan untuk yang sudah kita encoding tadi, dia akan terbagi menjadi 2, yaitu ada yang 5 bit per kode, ada yang 6 bit per kode, tergantung dengan setiap
karakter atau kodenya. Jadi di sini kita kelompokkan ada 6 kode yang memiliki 5 bit per kodenya dan ada 11 kode yang memiliki 6 bit per kodenya. Kita jumlahkan dengan 6 dikali 5 itu 30 dan 11 kali 6 itu 66. Jadi panjang untuk yang sudah kita encoding itu ada 96 bit. Jadi kesimpulannya, menggunakan algoritma Lempel-Ziv ini atau Lempel-Ziv code ini, itu kita telah menghemat 29 bit dari 125. Jadi kita sudah kurang lebih mengurangi pesan lebih dari 23%. Namun, jika pesan itu lebih panjang, maka kata-kata dalam kamus itu akan mulai mewakili bagian teks yang semakin hilang. Jadi dia akan mengirimkan kata-kata yang berulang dengan sangat efisien. Baik, saya Zainab Akila dari kelas D dengan NPM 2217051149. Di sini saya akan menjelaskan bagian decoding. Selama decoding, kamus diisi ulang berdasarkan urutan dari pesan terkode yang diterima. Hal ini memungkinkan kamus untuk diisi kembali dengan urutan yang lebih panjang yang sama seperti saat pengkodean. Sehingga output akhirnya mencocokkan pesan yang aslinya. Proses ini dapat dibilang efektif selama ada pola berulang dalam data. Misal, jika ada urutan karakter yang sering muncul, encoder akan memasukkan urutan tersebut sebagai satu kode baru yang kemudian digunakan kembali untuk efisiensi. Nah, situasi seperti ini sering terjadi pada data dengan volume yang tinggi, seperti string panjang dari satu karakter yang sering digunakan dalam kompresi gambar dengan LZW. Lalu di sini ada contoh, ada tabel. Kita disuruh untuk decoding dari pesan sebelumnya, yaitu to be or not, to be or not. Di sini kita identifikasi dulu abjadnya, karena ada kata yang berulang, yaitu to be or not, to be or not. Maka di sini kita definisi dulu satu-satu. Lalu setelahnya ada pengulangan to be or. Nah, kita nggak nulis T lagi karena T ini sudah ada di sebelumnya. Jadi kita meriksa kata setelahnya, yaitu O. TO kan belum ada di kamusnya, lalu ini bisa ditambahkan kamus baru. Begitu juga dengan BE. Kalau kita tulis B sudah ada sebelumnya, jadi di sini periksa huruf setelahnya BE. BE belum ada, lalu kita tambahkan kamusnya, dan begitu seterusnya. Kode ini adalah abjad dari masing-masing. Kode ini adalah huruf angka dari masing-masing abjadnya. Jadi T ini abjadnya ada abjad ke-20, O ini abjad ke-15, dan B ini abjad kedua, dan seterusnya. Bits ini ngambil dari bits dari kodenya. 20 itu bitsnya 00101, 15 itu 1110, dan seterusnya. Kemudian kenapa di sini TO-nya itu 27? Di sini kita lihat di New Dictionary Entry di bagian full. TO, OB, BE, ini TO, kita ngambil huruf sebelumnya yaitu O, lalu meriksa huruf setelahnya B. Nah, kalau di sini caranya sama kayak yang tadi, karena TO itu udah ada, jadi kita meriksa huruf setelahnya itu B, TOB. Karena belum ada, lalu kita masukkan kamus baru. Ini dimulai dari angka 27, kenapa? Karena dari abjad A sampai Z itu sudah dari 1 sampai 26. Makanya kita ambil dari 27 untuk abjad baru. Jadi di sini 27 sampai 41. Di sini diketahui bahwa TO itu abjad ke-27, BE itu abjad ke-29, nih. Terus TOB itu ke-36 dan seterusnya. Lalu bits ini sama, dia ngambil bit dari 27, 29, 31 dan seterusnya. Kemudian ini ada konjektur sebagai perkiraan atau praduga. Untuk hurufnya ngambil dari output sequence, dan angka 27 ini mulai dari dan kita ngambil angka ini mulai dari 27. Kemudian di sini ada komen. Di sini membuat angka 31 di 5 bits terakhir. Karena bits setelahnya itu udah 6 bits. Jadi di sini adalah start untuk membaca input 6 bit. Kemudian di sini ada di 36. 36 ini adalah TO ditambah satu simbol dari B, yaitu TOB. Makanya di sini dia selanjutnya menerima kode BE.
Nah, melalui proses decoding menggunakan tabel di atas, algoritma LampelZiff dapat mengembalikan data terkompresi ke bentuk aslinya dengan menambahkan urutan karakter baru ke kamus berdasarkan pola yang ditemukan dalam data yang terkode. Hal ini memungkinkan rekonstruksi pesan asli secara lebih efisien. Oke, saya Datasari Aslina yang akan menjelaskan untuk slide berikutnya. Jadi untuk di slide ini ada manfaat algoritma LampelZiff. Yang pertama itu ada efisiensi kompresi, yang kedua ada kompresi tanpa kehilangan, yang ketiga ada adaptasi, yang keempat ada independensi format, lalu yang terakhir ada penggunaan yang luas. Langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada efisiensi kompresi. Nah, algoritma LampelZiff ini akan secara efisien mengurangi ukuran data dengan menggantikan pola berulang dengan referensi yang singkat, sehingga akan dihasilkan kompresi yang lebih efisien. Lalu yang kedua ada kompresi tanpa kehilangan. Jadi dengan metode ini kita dapat memungkinkan pemulihan data asli yang sepenuhnya tanpa ada kehilangan satu informasi apapun. Lalu yang ketiga itu ada adaptasi. Untuk algoritma LampelZiff code ini sendiri akan menyesuaikan secara dinamis dengan berbagai jenis data selama proses kompresi. Jadi dia akan mengadaptasi data itu sendiri. Kemudian yang keempat ada independensi format. Nah, algoritma ini dapat digunakan untuk mengkompresi berbagai format data, baik dari teks ataupun gambar dan sebagainya. Lalu yang terakhir, manfaat dari algoritma ini adalah penggunaan yang luas. Jadi LampelZiff code ini mendasari berbagai banyak format data, baik dari zip, GIF ataupun PNG. Nah, dengan berbagai format data tersebut, algoritma ini juga dapat menyesuaikan ke dalam berbagai aplikasi. Jadi itu untuk penjelasan dari manfaat algoritma LampelZiff sendiri. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri yaitu algoritma LampelZiff code ini merupakan metode kompresi data lossless yang efektif dalam pengolahan data besar. Dengan dalam penyimpanan ataupun transmisi dari data itu sendiri dengan mengoptimalkan sumber daya komputasi dan juga jaringan. Oke, dengan memanfaatkan kamus dinamis untuk menggantikan urutan karakter yang sering muncul dengan kode yang lebih pendek, LampelZiff code ini mendukung integritas data dan juga efisiensi memori. Nah, selain itu, algoritma LampelZiff ini dapat digunakan dalam format file seperti GIF, TIFF, PNG, zip, dan juga yang lainnya. Dan juga dapat menyesuaikan dengan berbagai jenis data, sehingga menjadikan algoritma ini penting dalam aplikasi yang memerlukan keakuratan dan juga kecepatan pemrosesan data. Oke, untuk kesimpulan yang sudah saya bacakan sebelumnya, akan sedikit saya jelaskan. Jadi algoritma LampelZiff ini lebih efektif digunakan untuk pemrosesan data yang besar. Mungkin untuk data yang kecil kita dapat menggunakan algoritma lain yang lebih efektif. Dan juga algoritma ini sendiri dapat kita gunakan untuk berbagai pengolahan, misalkan untuk pengoptimalan sumber daya ataupun untuk menjaga integritas dari data itu sendiri. Selain itu, kelebihan dari algoritma ini juga dapat memproses berbagai format data seperti GIF, TIFF, PNG, zip, ataupun berbagai jenis data lainnya selain dari yang saya sebutkan sebelumnya. Tetapi untuk pengolahan dari format data yang sudah saya sebutkan sebelumnya, algoritma ini harus memerlukan akurasi dan juga kecepatan yang memungkinkan. Nah, jadi itu untuk kesimpulan dari LampelZiff code ini, dari algoritma LampelZiff code ini. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 3 kelas D untuk materi kali ini, dimana sebelumnya ada teman-teman saya yang telah menjelaskan beberapa materi di slide sebelum-sebelumnya. Dengan video penjelasan kami ini, kami harap kami dapat mendapatkan nilai yang maksimal dari mata kuliah teori informasi. Untuk penjelasan ataupun pembacaan
kami, jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf, dan untuk koreksi ataupun tambahan untuk materi ini dapat disampaikan di kolom komentar. Selebihnya, kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.